Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyajikan dongeng anak yang berjudulkan Monyet, Pohon Beringin, dan Nenek Tua. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang akan tampil di dongeng. Nah, saya sendiri akan berperan sebagai narator dan juga pohon beringin. Sebelah saya ada Zian Ahmad akan menjadi seorang anak laki-laki. Saya Endes Diarini sebagai monyet dan nenek tua. Nah, saksikan dongeng kita. Monyet, pohon beringin, dan nenek tua. Alkisah pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki pergi ke hutan. Ia membawa sekantong plastik berisikan sampah plastik dan berencana ingin membakarnya di hutan. Ia memilih membuang sampah di hutan karena lebih dekat dari rumah. Dan jarang sekali ada orang yang beraktivitas di dalam hutan. Wah, sampahku sudah penuh. Sepertinya aku harus membuangnya ke hutan. Daripada aku buang ke sungai, lebih baik aku buang saja ke hutan di belakang rumahku. Kemudian ia pergi masuk ke dalam hutan sambil menenteng kantong sampah plastik miliknya. Sesampainya di sana, ia melempar kantong plastik ke tanah. Setelah itu, ia mengambil batang korek di dalam saku celananya sambil bersiap untuk membakar sampah miliknya. Tapi tiba-tiba ia mendengar ada suara asing yang ingin mengajak bicaranya. Siapa itu? Kamu ya? Kenapa ada kera yang mengajakku bicara? Aduh, lihatlah kakiku. Terkena luka bakar dan aku tidak bisa kemana-mana. Bisakah kamu membantuku untuk mengobati kakiku yang terkena luka bakar ini, agar aku bisa pergi mencari makan untuk anak-anakku? Mereka pasti sudah kelaparan karena lama menunggu. Baiklah, akan kuobati lukamu. Tunggu sebentar ya. Anak laki-laki itu kemudian pergi pulang ke rumah untuk mengambil obat agar dapat mengobati si monyet yang dalam keadaan terluka. Aku harus mengambil obat untuk si monyet karena aku sudah berjanji untuk menyembuhkannya. Ahai, untung saja aku menyimpan peralatan obatku di rumah. Sudah aku dapatkan obatnya. Aku harus segera kembali ke hutan untuk mengobati si monyet. Setelah itu, anak laki-laki tersebut kembali menuju ke hutan langsung mengobati kaki monyet yang terluka. Monyet pun turun dari pangkuan anak laki-laki tersebut, lalu berpesan agar tidak membakar sampah di hutan secara sembarangan, karena bisa membahayakan hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Monyet pun merasa senang karena sudah dibantu untuk mengobati kakinya yang terkena luka bakar akibat manusia yang membakar sampah sembarangan di hutan. Dan dia lalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Monyet, sudah kubawakan obat ini untukmu, monyet. Terima kasih kawan, kamu adalah manusia yang baik. Tolong sampaikan pada manusia yang lain, jangan sekali-sekali membuang dan membakar sampah di hutan dengan sembarangan. Baiklah monyet, akan selalu kuingat pesanmu itu. Semoga cepat sembuh ya. Anak laki-laki itu pun pergi meninggalkan monyet yang ternyata juga sudah pergi menghilang. Sesampainya di sisi hutan yang lain, ia kemudian ingin melempar kembali kantong sampah plastik ke tanah. Tetapi tiba-tiba saja kembali mendengar suara
yang asing seperti ingin mengajaknya bicara. Sepertinya si monyet sudah kembali lagi ke rumahnya. Aku bisa meneruskan lagi niatku untuk membuang sampah di hutan. Aku cari saja tempat yang lain. La 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 la. Tolong! Sepertinya aku mendengar suara. Siapa di sana? Aku di depanmu. Tolong kawan, tolong. Kamu pohon beringin. Lihatlah, sekelilingku banyak sekali sampah dan akar-akarku tertutup sampah plastik yang berserakan. Aku susah sekali untuk bernafas lega dan banyak teman-temanku yang mati karena tumpukan sampah di akarku ini. Bisakah kamu membantuku untuk membuangnya di tempat yang benar? Kasihan sekali kamu pohon beringin. Kalau begitu, aku akan membantumu membersihkan sampah di bawahmu. Tunggu sebentar ya. Ia kemudian mengambil sampah-sampah plastik yang ada di sekeliling akar pohon. Lalu ia gabungkan dengan kantong plastik sampah yang ada di bawah tadi. Sekarang kantong plastik yang ia bawa di sekelilingnya semakin besar. Anak itu kemudian menyembunyikan kantong plastik sampah yang di balik punggungnya. Kemudian ia segera pindah ke sisi hutan yang lain, berharap tidak ada lagi yang akan mengganggunya untuk niat membuang sampah kali ini. Ahai, aku sudah membantumu pohon. Sekarang kamu sudah terbebas dari sampah plastik. Aku rasa bahagia sekali karena sampah-sampah yang menutupi di akarku sudah kamu bersihkan. Terima kasih ya anak laki-laki. Sama-sama pohon beringin, sampai ketemu lagi. Ketika sampai di sisi hutan yang lain, ia rupanya masih bersikukuh untuk membuang sampah miliknya di hutan. Duh, kenapa aku selalu gagal? Dari tadi aku belum bisa membuang sampah plastikku ini. Tadi ketemu monyet, ketemu pohon beringin. Aku belum bisa membuang sampah ini. Akhirnya aku harus bisa membuang sampah ini sebelum malam datang. Lebih baik aku cari saja tempat lain. Namun sialnya, ketika ia ingin kembali melempar sampah ke tanah, tiba-tiba saja ada suara lagi yang ingin mengajaknya bicara. Lihat cucuku, tolong coba lihat. Hutan ini penuh sekali dengan sampah-sampah plastik. Dulu, hutan ini bersih dan indah. Kamu bisa makan sepuasnya dengan mengambil buah dan bagian tumbuhan yang ada di dalam hutan ini. Tapi sekarang lihatlah lagi. Hutan ini menjadi bau dan sangat-sangat kotor. Kebakaran hutan ini juga sering terjadi akhir-akhir ini. Banyak hewan dan tumbuhan yang ada di hutan menjadi berkurang. Bahkan musnah akibat ulah manusia yang egois. Mereka seenaknya saja membuang dan membakar sampah di hutan sembarangan. Hutan pun menjadi gundul sehingga tak mampu lagi menampung air saat musim hujan turun. Jadi, bisakah kamu menolong Ucu? Begitu ya, Nek. Lalu apa yang bisa aku lakukan, Nek? Tolong, Cu. Tolong buatlah hutan ini menjadi hutan yang bersih dan indah. Seperti sebelum manusia membuang dan membakar hutan sembarangan ya, Cu. Tapi aku kan masih kecil, Nek. Mana mungkin aku bisa membersihkan hutan yang luasnya sangat luas ini. Apalagi aku tidak mungkin menghentikan asap kebakaran hutan yang terjadi di hutan ini. Bisa cucuku. Aku tahu kamu pasti bisa cucuku.
Baiklah. Lalu bagaimana caranya, Nek? Tolong beritahu padaku, Nek. Caranya, jangan pernah membuang dan membakar sampah di hutan dengan sembarangan. Setelah berbicara seperti itu kepada anak laki-laki itu, nenek pun pergi masuk ke dalam gubuk reot miliknya itu. Sang anak akhirnya mengangkat kantong sampah plastik dan pergi meninggalkan hutan. Dia tidak jadi membakar sampah di hutan karena dia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya membuang dan membakar sampah di hutan. Bahkan membakar sampah di hutan itu bisa membahayakan monyet, membahayakan semua pohon, membahayakan hewan-hewan dan tumbuhan lain, bahkan bisa merugikan manusia. Karena sampah yang dibakar di hutan bisa berdampak rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang ada di dalam hutan. Dan sejak hari itu, ia berjanji bahwa dia tidak akan lagi membuang dan membakar sampah di sembarangan. Sekian dan terima kasih. Semoga video dongeng tadi bisa menginspirasi yang berjudulkan Monyet, Pohon Beringin, dan Nenek Tua. Nah, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.